GMP Kamalaman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Tetap bergerak. Yes, yes, ceria. Ya, seperti masih ceria ya. Ya. Hari ini pertemuan kita yang pertama. Maka biasanya di pertemuan pertama kita ini kita harus membuat apa? Kesepakatan kelas. Artinya bahwa nanti kita belajar, kita sepakat seperti semester yang kemarin itu. Bisa paham? Kesepakatan belajar ini ya nanti kita akan buat dan harus kita jalan bersama-sama. Bisa paham? Bisa. Sekarang sudah ada stick note. Stick note ini guru akan bagikan satu-satu kepada kalian. Kalian akan tulis di stick note ini satu atau dua kata. Bisa paham? Oke. Sebelum kita memulai, kita kelas. Kita kelas dulu. Pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Silakan, kita kelas. Teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Silakan tempel di depan. Lanjut. Ya, lanjut. Masih rapi bawa sama. Lanjut. Betul, dia kan tahu dan cara nggak apa-apa. Ya, dengan saya. Lanjut. Bawa sini sana. Ya, bawa sini ke bawah. Oke. Lanjut. Sama di bawah, sama di bawah. Nah, Bapak Ibu, ada praktik baik lagi kesepakatan kelas. Kalau ini saya pribadi, saya yang buat. Kesepakatan kelas itu buat di dalam kelas itu sebelum proses pembelajaran. Dalam kesepakatan itu Bapak Ibu jangan yang utarakan pikiran Bapak Ibu, jangan. Bapak Ibu minta pendapat dari mereka. Tapi Bapak Ibu jelaskan dulu apa manfaat kesepakatan kelas, tujuannya apa, nanti manfaatnya untuk apa. Dan kemudian bila perlu disepakati dengan konsekuensinya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kesepakatan kelas ini Bapak Ibu terapkan dalam satu semester. Kalaupun juga sepakat dalam satu semester, nggak apa-apa satu semester. Kalaupun juga dalam 1 tahun atau 2 semester, juga nggak apa-apa. Kesepakatan kelas. Ini yang disebut dengan praktik baik. Nah, ini contoh bentuk kesepakatan kelas yang saya buat. Bapak Ibu boleh ATM, boleh. Tapi Bapak Ibu arahkan mereka supaya biar Bapak Ibu jangan Bapak Ibu ungkapkan. Oke, anak-anak kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke, anak-anak kita harus game dulu ya. Gak usah Bapak Ibu.
Tinggallah mereka untuk berpikir kritis. Hal baik apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Itu aja Bapak Ibu. Fix. Bisa ya? Ini contoh kesempatan kelas yang sudah pernah saya buat. Satu, untuk kelas 7A, berdoa sebelum belajar, memberi salam. Memang dilakukan, tapi biarkanlah mereka memberikan saran itu, kasih masukan. Karena kenapa? Mengolah untuk mereka berpikir kritis. Ketiga, tidak boleh makan dan minum makanan berat di dalam kelas, dalam kurung. Diperbolehkan jajanan ringan. Nah ini aneh, Bapak Ibu. Saya tahu dan saya percaya Bapak Ibu kalau anak makan permen pasti Bapak Ibu akan marah, dan sangat marah. Apalagi sampai minum es. Wow. Kesepakatan saya dan alhamdulillah saya jalankan. Bapak Ibu, mereka punya es, bawa kemari di sepeda, tidak apa-apa. Sambil belajar dan minum. Ada yang makan taro sambil ngunyah, sambil lihat. Tidak apa-apa. Karena sudah ada kesepakatan. Enak, memang bagi mereka enak. Biarkan saja Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan berdiferensiasi, berpihak kepada mereka. Mereka belajar. Oh, kalau permen kaki nggak usah hitung sudah. Permen kaki, permen yang bulu-bulu itu sampai kalau ujung-ujungnya begini, Mas ambil bertulis, nggak apa-apa. Karena memang enaknya mereka seperti itu, belajar sambil ngunyah. Yang Bapak Ibu aja kerja-kerja aja, ngopi di samping, rokok aja bisa, masa anak-anak nggak jadi? Betul nggak? Atau ngopi lagi? Saya begini lebih, karena saya alami kan. Saya tidak merokok, tapi saya alergi kopi. Bukan alergi sih, tapi suka kopi. Kerja kalau tanpa kopi, ini otak ini tak beres. Masa anak-anak kita membuat kesepakatan kelas tidak boleh makan jajan di dalam kelas? Kan tidak adil. Oke, fix ya. 4, belajar tidak boleh berisik di dalam kelas menggunakan bahasa Indonesia. Maaf, ini mereka yang minta karena maaf ya. Ibu Rusiana sudah paham dan teman-teman yang lain dan sebagainya sudah paham. Di sana maaf ya, mayoritas Jawa. Ya, dan bahasa mereka tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia, pasti bahasa Jawa. Ini saya bukan subuhisme ya, bukan saya subuhisme. Nah, mereka yang saran ini, di dalam kelas menggunakan bahasa Indonesia. Pak, kalau bukan di luar kelas, udah terserah. Mau mainkan lagi silakan. Tapi yang disepakati adalah di dalam kelas. Mau minta sesuatu tidak boleh gunakan bahasa bahasa Tidore, bahasa Jawa, bahasa Makeka, tidak boleh. Tapi harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kesepakatan yang cuma dalam kelas, mereka keluar kelas pakai bahasa, boleh, terserah. Oke Bapak Ibu ya. Nah, oke. Diminta izin sebelum keluar kelas, masuk kelas tepat waktu, mengangkat atau mengambil sampah, dilarang menghubungi teman. Bapak Ibu sekali saya tekankan, ini bukan saya yang buat atau saya yang arahkan. Mereka yang menyarankan seperti ini. Isinya hampir sama di kelas 7B. Oke, sama Bapak Ibu.